Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pertemuan kemarin telah kita bahas bab 171. Perkataan Al-Imam rahimahullah bahwasanya barang siapa yang tidak bersaksi kepada orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan syurga, ya, maka dia adalah sahib bid'ah, maka dia adalah pengekor bid'ah, ya. Wa dhalalah, dia berada di atas kesesatan, syak fi maqala Rasulullah SAW, karena dia meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Hakikatnya, perkaranya bukan hanya kasus yang sifatnya mengingkari orang-orang yang dijaminkan syurga oleh Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara akidah yang sifatnya tidak ada peluang di situ ijtihad kecuali wahyu, yang Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya kecuali dari wahyu, gitu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, maka di antara konsekuensi bersaksinya seseorang bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya dia harus mempercayai kabar gaib tersebut yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengingkari hal tersebut adalah bentuk kekufuran, bentuk pengingkaran dan bentuk pengingkaran terhadap nilai keimanan yang seharusnya mustalzimat al-iman, ya. Konsekuensi keimanan yang harusnya dia penuhi dengan bersaksinya dia bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ya. Case-case demikian. Demikian bentuk-bentuk syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama syariat-syariat yang memang telah disepakati oleh umat. Ketika seorang hamba mengingkarinya, maka di situ terdapat memang tanda bahwa ada keraguannya terhadap ada kadar keraguannya terhadap kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh ideasnya, oleh akalnya, oleh pendapatnya sendiri daripada dogma yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bab selanjutnya 172. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, Qala Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, Man lazima sunnah wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma mat kan ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, wa in kan lahu taqsirun fil amal. Ya. Barang siapa yang bertahan dia di atas sunnah, ya, kemudian selamat darinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hatinya mencintainya dan lidahnya mendoakan keridhaan Allah bagi mereka. Tuh, tidak mencelaknya, tidak membencinya, tidak dengan hatinya, tidak dengan lidahnya. Barang siapa yang bertahan di atas sunnah, kemudian selamat darinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mati, maka orang tersebut bersama para nabi dan para syuhada dan para salihin. Kalaupun mungkin masih banyak kekurangan darinya, kalaupun banyak dosa-dosa darinya terjadi. Allah. Ini diantara keagungan berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bab ini nanti berbicara tentang ini, tentang keagungan mereka yang bertahan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan mereka. Oke? Mereka yang bertahan di atas sunnah Rasul, kalau bertahan di atas sunnah ya pasti bertahan di atas tauhid. Nggak mungkin seseorang berada di atas sunnah kemudian dia melakukan kesyirikan, ya udah nggak di sunnah lo berarti, gitu, ya, dapat ya. Mereka yang bertahan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ganjaran terbaiknya diantaranya adalah diampuninya baginya dosa-dosanya, tuh, diampuninya baginya dosa-dosanya dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Hak prerogatifnya mau ngampunin buat siapapun diantara para hambanya. Iya gak? Iya gak? Atau dengan ujian-ujian yang akhirnya mesti menimpanya dikarenakan dia berada di atas sunnah. Tuh.
dihapuskan baginya dosa-dosanya. Tapi terlepas dari ujian-ujian yang mesti menimpanya karena dia bertahan di atas sunnah ini, yakni arus yang mesti dia lawan. Di antara orang-orang yang hidup di zamannya, dikarenakan dia bertahan di atas sunnah ini, tayyib, kebencian, ujian-ujian, yakni rintangan-rintangan, ini sendiri udah di antara cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa para hamba. Tapi terlepas dari itu, mereka yang memang mengikuti sunnah, terlepas dari itu tadi, memang mereka yang mengikuti sunnah Allah janjikan bagi mereka ampunan bagi dosa-dosanya. Ya Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Ini diantara makna firman, diantara makna dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, yakni katakan wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani konsekuensi memang seseorang tulus mencintai Allah, maka dia akan berittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar kadar berittibanya, maka semakin besar kadar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tipis dia kadar nilai ittibanya dan dominan padanya bid'ah, maka semakin tipis cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, begitu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Hanya dengan begitu, hanya dengan mengikuti Muhammad, berittiba kepadanya, hanya dengan begitu Allah akan membalas bagi kalian cinta kalian. Ya, yakni mereka yang berpaling dari ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apapun bentuk kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak akan membalas cintanya tersebut. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah itu bonusnya. Oke, yakni apakah seseorang yang mengikuti sunnah kemudian dia jadi suci? Dia nggak berdosa? Come on. Seseorang yang bersunnah, mengikuti sunnah, apakah dia jadi suci? Maka hati-hati dari dosa-dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Kenapa dia melakukan dosa kemudian kau mencercanya? Banyak sabda Rasul dalam hal ini, hati-hati. Jangan man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dilakukannya, maka dia tidak mati sampai dia melakukan dosa itu. Ma'adzallah, ya. Jangan kau celah hamba Allah yang lain karena dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena hakikatnya engkau dan dia cuman beda pilihan dosa doang. Dia milih dosa yang itu, lu milih dosa yang lain kan? Apakah maknanya kau tak ada dosa? Beda pilihan dosa doang. Iya kan? Seseorang yang mengikuti sunnah, apakah kemudian dia nggak punya dosa? Punya dosa. Iya kan? Tetap dia seorang manusia. Tapi dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah diantara cara efektif bagi seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosa. Karena janji Allah bagi mereka yang berittiba kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ya? Ini maksud dari perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Barang siapa yang bertahan di atas sunnah dan kemudian dia berada di atas usul-usul ahli sunnah, diantaranya mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintai dengan hatinya dan dengan lidahnya, ya. Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dari hatinya, selamat dari lidahnya. Kemudian dia mati, yakni dia mati bertahan di atas nilai-nilai usul-usul sunnah tersebut, maka dia kelak bersama para nabi, para siddiqin. Siddiqin yakni orang-orang dengan level keimanan yang berada di bawah para nabi. Tuh. Ini level keimanan. Tayyib. Selalu kan al-anbiya was siddiqin. Tuh, kenapa habis nabi selalu disebutkan siddiq? Level siddiq adalah level keimanan setelah para nabi. Setelah itu baru syuhada, orang-orang yang setelah itu baru orang-orang yang satu, gitu. Itu level keimanan. Oke? Maka mereka yang mati di atas sunnah, maka di antara itu sudah. Ya? Yakni di surga. Ya. Wa in kana lahu taqsirun fil amal. Kalaupun mungkin dia punya kekurangan di dalam amalannya. Tuh. Kekurangan di dalam amalan. Itu penjelasan itu. Ya.
Maka dari situ di antara keselamatan pasti, jalan keselamatan pasti, jalan keselamatan yang mutlak dan pasti dan wajib bagi setiap individu adalah untuk berittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Imam Malik juga rahimahullah di kalamnya yang lain berkata, Al-sunnah safinatu Nuh. Sunnah ini adalah Noah's Ark, perahunya Nuh alaihi salam. Man raqiba fiha naja, barang siapa yang menaikinya dia selamat. Wa man takhallaf anha, barang siapa yang ketinggalan enggak menaiki perahu itu, gharik atau halak, maka dia akan tenggelam, cilaka. Ya. Wa qala Bishr bin al-Harith, yani Bishr al-Hafi rahimahullah berkata, as-sunnah hiya al-islam wal islam huwa sunnah. Sunnah ini adalah Islam ini, yakni agama Islam secara keseluruhan. Islam ini adalah sunnah ini. Ini juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Yakni apa? Yakni hakikatnya al-Islam, Islam yang hak, Islam yang murni, Islam yang seutuhnya, semurninya, sebagaimana yang datang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada di dalam jalan sunnah ini. Mereka yang berpaling dari jalan tersebut, mereka tidak berada di atas al-Islam, tidak berada di atas Islam yang murni ini, yang seutuhnya ini, sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-Islam. Ya, Rasul bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, bada al-Islam, Islam dimulai, al-Islam. Pakai mu'arraf alif lam. Yakni Islam yang ini nih, tuh. Ini as I came with it. Islam yang aku datang dengannya. Datang, started, dimulai dalam keadaan gharib, asing. Yani asing, keterasingan pertama di antara para kaum musyrikin. Zin? Wa sawfa ya'udu ghariban. Suatu saat Islam itu akan kembali menjadi asing. Yani Islam yang ini nih, yang aku bawakan ini, akan kembali kelak menjadi asing. Yakni di antara para manusia yang banyak bersyahadat dengan lidahnya, tapi yang Islamnya sebagaimana al-Islam, Islam yang ini, tahu gitu, yang aku bawakan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka orang-orang yang terasingkan, Ya, jangan orang-orang asing dari kata bule. Bahagialah mereka yang terasingkan dikarenakan berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sunnah ini hakikatnya adalah agama Islam secara keutuhan, keseluruhan. Islam itu hakikatnya adalah sunnah. Yani seseorang mau tahu mana Islam yang hakiki, yang hak sebagaimana yang ada pada dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat berislamnya ahlus sunnah. Tuh, karena ahlus sunnah itulah ahlul Islam. Dapat? Ya. Waqal Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila aku melihat kepada seseorang yang dia adalah memang ahlu sunnah, maka seolah-olah aku sedang melihat salah seorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan, dan apabila aku melihat seseorang min ahlil bid'ah, dari golongan ahli bid'ah, fa ka'annama ara rajulan minal munafiqin, maka seolah-olah aku sedang melihat seseorang dari golongan kaum munafiqin. Ketika aku melihat salah seorang dari ahlu sunnah, maka seolah-olah aku sedang melihat salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku melihat seseorang dari ahli bid'ah, maka seolah-olah aku sedang melihat kepada seseorang di antara golongan kaum munafikin yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu. Jadi begini, dulu Islam ketika dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utuh satu. Cuman satu tipe, cuman satu gaya, cuman satu Islam sebagaimana diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak sebenarnya Islam yang genre lain pada masa itu? Ada nggak? Ada. Islamnya kaum munafikin, itu doang. Islamnya orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, itu genre itu doang. Oke?
Ini munafikin di zaman itu adalah munafikin yang sifatnya apa? Kubro. Nifak kubro. Nifak kan ada kubro ada. Ingat gak? Sebagaimana kufur ada. Kabir ada sagir. Syirik ada. Akbar ada asgar. Ya. Nah ketika aku melihat salah seorang di antara ahlus sunnah, maka seolah-olah aku melihat salah seorang di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ia orang yang benar-benar berislamnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku melihat seseorang di antara ahli bid'ah, maka seolah-olah aku sedang melihat salah seorang di antara kaum munafikin yang berislamnya enggak sebagaimana berislamnya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ajib. Sekeras itu perkataan mereka, bro. Ya. Wa qala Yunus bin Ubaid rahimahullah. Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata, "Al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa a'jab minhu al-mujib ila sunnah." Mengagumkan di era ini orang yang masih menyeru kepada sunnah. Begitu jarang, begitu asing sunnah. Sehingga ketika ada seseorang yang masih menyerukan kepada sunnah, ini mengagumkan. Oke? Lebih mengagumkan lagi, orang yang masih mau menyambut seruan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih amazed lagi. Lebih amazed. Lihat, bayangin, dia di masanya. Yang maksudnya lebih dekat kepada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau Imam Yunus bin Ubaid ini hidup di masa kita yang udah lebih jauh lagi dan lebih asing lagi sunnah dari antara para kaum muslimin. Yani aku amazed, aku kagum kepada orang yang ada di zaman sekarang masih menyeru kepada sunnah. Kenapa? Dengan segala rintangan dan pahitnya jalan di situ masih ada. Dan lebih mengagumkan lagi masih ada yang mau menyambut seruannya. Sebenarnya kalau mau dibalikin 180 derajat sama, bro. Oke? Ada orang ngaku nabi. Iya gak? Lebih lucu lagi ada yang ngikutin. Begitu ya, kayak begitu Jal. Kalau mau dibalikin. Iya gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga negeri ini. Di negeri kita nih bebas berdakwah. Bebas. Jangan kau dengarkan orang-orang kelompok-kelompok yang mendiskreditkan pemerintah kita seolah-olah pemerintah menindas dakwah. Lah di negeri kita nih bebas dakwah. Orang ngaku nabi boleh. Lu cari negeri lain, mikir-mikir kayaknya ngaku nabi Jal. Di negeri kita naik mimbar segila-gilanya orang bisa. Negeri lain mau naik mimbar mesti ada izin dulu dari negara. Tetangga kita Malaysia lagi. Mau ceramah naik mimbar mesti ada izin dulu itu dari negara. Ribet gak? Di kita mau ngaku nabi ada. Ada yang ngikutin lagi. Iya kan? Jadi mereka yang masih menuduh para penguasa menindas dakwah dan lain-lainnya, hakikatnya mereka orang-orang yang gak mau bersyukur terhadap nikmat yang ada. Maka akan semakin terasa terhimpit bagi mereka. Kenapa? Karena akibat kekufuran mereka dari nikmat yang ada ini. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan hidayah bagi para penguasa dan rakyatnya. Ya. Al-ajab mimman yad'u al-yawma ila sunnah. Sungguh menakjubkan. Di era ini orang-orang yang masih menyeru kepada sunnah. Wal ajab, dan yang lebih mengagumkan lagi adalah al-mujibu ila sunnah. Orang yang masih mau menyambut seruan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Baik, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Man lazima sunnah, dari perkataan Al-Imam Malik. Barang siapa yang bertahan di atas sunnah. Maksudnya adalah bertahan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ilman wa amalan wa i'tiqadan. Baik di atas keilmuan yang sesuai dengan sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah. Keyakinan yang sesuai dengan sunnah.
wa mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas hal tersebut. Ya. Wa salima minhu sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan terselamatkan darinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yata'an fihim, di mana ia tidak pernah mencela salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sara ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Maka orang tersebut ia kelak bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dikarenakan li'annahu muti'un lillahi wa rasulih. Dikarenakan ia, yakni orang yang bertahan di atas sunnah tersebut, adalah orang yang jelas merealisasikan nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka kelak bersama orang-orang yang Allah limpahkan nikmatnya ke atas mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari golongan para siddiq, wasyuhada wassalihin, dari orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Yani betapa sungguh orang-orang teman-teman yang menemani yang sangat mulia. Ya. Wa qawluh, dan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, salima minhu ashabu Rasulillah, dan terselamatkan darinya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni falam yantakishum, maksudnya ia tak mencela mereka, wayat anfihim, atau mentaan mereka, menuduh mereka dengan keburukan. Wallahu jalla wa ala qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, yakni sahabah al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yakni para sahabat kaum muhajirin dan ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, yang dimana mereka senantiasa berdoa, ya, yakni orang-orang yang beriman yang datang di zaman-zaman berikutnya setelah para kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Dan kemudian senantiasa mereka berdoa, berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa para saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Tuh, yang mendahului kami siapa? Muhajirin dan ansar. Nah, orang-orang tersebut, kaum muslimin yang datang setelah muhajirin dan ansar, dan berdoa demikian, mendoakan kebaikan bagi muhajirin dan ansar, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan dia memohon kepada Allah, dan janganlah kau jadikan di hati kami adanya ghil, penyakit, kebencian kepada orang-orang yang memang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Oh, ya. Lihat di ayat ini dijelaskan betapa di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah orang-orang yang tulus hatinya, sidq, tulus kecintaannya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang justru mereka mendoakan rahmat bagi mereka, ampunan bagi mereka, dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan di hatinya rasa benci kepada orang-orang yang beriman tersebut. Ya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mentafsirkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau rahimahullah berkata, "Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah." Dan di antara pondasi ahlu sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim, di mana terselamatkannya hati mereka dan lidah mereka, li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara hadhihi ayah, kemudian Syekhul Islam beristishhad dengan ayat ini. Beliau sebutkan rahimahullah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yakni sepeninggal muhajirin dan ansar, yaqulun rabbana ighfir lana, dan mereka senantiasa berkata, yakni berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Tuh, ini jelas selamatnya lidah mereka dari para sahabat, di mana mereka justru mengatakan kata-kata kebaikan bagi mereka, mendoakan kebaikan. Rabbana ighfir lana. Ya kan? Itu jelas menunjukkan selamatnya lidah mereka dari para
orang-orang beriman terdahulu kaum muhajirin dan ansar. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Ini menunjukkan betapa selamatnya lidah mereka dari para pendahulu mereka kaum muhajirin dan ansar, di mana mereka mendoakan kebaikan dan ampunan bagi. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Tuh, dan janganlah kau jadikan di hati kami adanya penyakit, kebencian lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan selamatnya hati mereka. Jadi selamat lidahnya dan selamat hatinya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qauluh, perkataan Imam Malik, wa in kana lahu taksirun fil amal, kalaupun mungkin dia punya kekurangan dari sisi teknisnya. Tuh, dari sisi amalan ada dosa. Ya. Wa in hasala indahu taksir fil amal, maknanya kalaupun terjadi padanya kekurangan di dalam amalnya, fa innallaha yaghfiru liman yasha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni bagi siapapun yang dikehendakinya. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila ia disyirikkan, dipersekutukan. Dan Allah ampuni bagi dosa-dosa selain itu, yakni selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Ini kemarin baru kita jelaskan ayat ini, ya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa diampuni dengan taubat. Semua dosa diampuni dengan taubat, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Dengan istighfar dan taubat tidak ada yang Allah tidak ampuni. Adapun ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak mengampuni apabila ia disyirikan, maknanya adalah apabila si pelakunya mati di atas kesyirikan dan belum beristighfar dan taubat darinya. Nah, itu enggak diampuni. Oke? Adapun dosa-dosa selain itu, dosa-dosa selain dosa kesyirikan, oke? Kalaupun mungkin Allah sebutkan ancaman-ancamannya di dalam Al-Quran kah atau di dalam hadis bagi dosa-dosa tersebut, maka ini masukannya wa'id, masuknya ayat-ayat yang sifatnya wa'id, ancaman, tarhib, nakut-nakutin. Oke? Maka apakah si pelakunya pasti akan terkena sebagaimana diancamkan? Dalam hal ini diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah. Insya, kalau Allah kehendaki, Allah hukumkan sebagaimana Allah ancamkan. Insya, kalau Allah kehendaki, ghafaroh. Insya aqabah, insya ghafaroh. Kalau Allah mau, Allah hukumkan sebagaimana Allah ancamkan. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Allah ampuni. Ya. Dan kemarin kita juga telah jelaskan, ini lagi bicara tentang apa? Qadarullah kauniyah yang dibilang masyiah. Awas, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya bisa. Iya, kalaupun hamba tersebut belum beristighfar dan belum bertaubat, Allah ampuni bisa. Iya, asal jangan syirik aja. Kalau syirik kudu istighfar taubat. Gitu. Kalau dosa lain bisa aja Allah ampuni, kalaupun tanpa istighfar dan taubat. Itu. Ini bicara qadarullah apa? Kauniyah. Itu hak Allah Subhanahu. Adapun hak kita, maka qadar syar'i. Nggak boleh kita berkata, ya udahlah, santailah, nggak usah istighfar, tobat. Allah kalau mau ampunin bisa juga kok. Tuh, gitu. Itu. Ente nggak boleh nganderin qadar kauni. Kita mah makhluk, pegangnya sama qadar syar'i. Dimana kalau kita habis dosa, berbuat kekeliruan, maka yang wajib atas kita adalah istighfar dan taubat. Ya, jangan habis dosa terus iya nih qadarullah, jangan. Tapi astagfirullah. Tuh. Ingat ya, kaidah itu ingat ya. Nu'min bil qadar. Kok syar'i itu kerlu, kusut lu. Nu'min bil qadar naltazim bil qadar asyar'i. Kita beriman iya sama qadar kauniyah, tapi kita berpegang teguh berundang-undang sama qadar syar'i. Ya. Jadi bisa jadi seorang ahlu sunnah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, iya, thayyib. Oh berarti ahlu sunnah nggak usah istighfar sama tobat?
Bahkan Rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam sahibus sunnah istighfar taubat sehari 100 kali. Awas nih sunnahnya, sunnatullah. Idza arada syai'an hayya lahu asbabah. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya sesuatu itu. Bisa nggak Allah menjadikan sesuatu tanpa sebab? Ya bisa aja. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu lahu kun fayakun, bisa aja. Cuman gayanya di alam semesta ini sunnatullahnya, kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu, Allah jadikan dulu sebab-sebab. Allah mau menghancurkan sebuah kaum. Ja'alna mutrafiha, kami jadikan orang-orang yang berbuat keterlaluan padanya. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik padanya. Akhirnya layaklah mereka ditimpa azab. Tuh, begitu. Kalau dari awal mereka Allah timpa azab, bisa aja gak? Bisa aja. Tapi gak begitu sunnatullah di alam semesta. Demikian di dalam mengampuni. Oke? Bisa gak Allah mengampuni seorang hamba? Kalaupun hamba gak beristighfar dan bertaubat, bisa gak? Bisa aja. Itu mah hak Allah. Oke? Tapi kita mah harus menjadikan sebab-sebab datangnya ampunan Allah. Sebab-sebab datangnya ampunan Allah jelas dibahas di sini tadi. Apa? Ittiba sama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu udah paling konkret. Yang kedua, istighfar sama tobat. Itu sebab ampunan Allah. Kita mah harus jadi sebab-sebabnya. Faham? Baru layak Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Demikian kemuliaan, di antara kemuliaan, keuntungan, kebaikan, keagungan dari mereka yang berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengecilkan dosa, bukan. Bukan lagi berbicara mengecilkan dosa, bukan. Ya. Tapi lagi berbicara betapa agungnya kemuliaan dan keberuntungan mereka yang berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Bishr ibn al-Harith, as-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Tuh. Sunnah itu adalah Islam ini. Islam ini adalah sunnah itu. Gitu. Ini Islam dan sunnah. Yang berbicara Islam yang hakiki, yang murni. Maknanya begitu. Tidak dengan ini kita berkata bahwa mereka yang tidak berada di atas manhaj ahlus sunnah, 72 kelompok itu berarti mereka telah keluar dari Islam dan kafir. Enggak begitu, bukan. Ini lagi berbicara Islam yang hakiki. Yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang murni, yang pure. Ya sunnah itu. Ahlus sunnah itu dia ahlul Islam al-haq. Ahlul Islam as-safi. Ya. Ini dah dijelaskan. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza ra'ait rajulan min ahli sunnah faka'annama rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila aku melihat seseorang dari golongan ahlu sunnah, seolah-olah aku melihat salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu tabi'un lahum. Kenapa demikian? Karena si ahlu sunnah itu adalah orang yang fix mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man tabi'ahum sara minhum, dan bahwasanya dikarenakan bahwasanya mereka yang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terhitung termasuk dari golongan mereka. Ya, termasuk dari golongan mereka, yakni berada di barisan mereka. Wa huwa kama qala Malik, sebagaimana juga yang dikatakan Imam Malik rahimahullah, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka kelak bersama orang-orang yang Allah limpahkan nikmatnya ke atas mereka. Tuh, kalau udah dibilang limpahkan nikmat, ingat tafsirannya ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Ya kan? Jalan orang-orang yang kau limpahkan nikmat ke atas mereka. Kalau dia lagi ngomong gitu, lagi ngomong sahabat radhiyallahu anhum. Ya? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka kelak bersama orang-orang yang Allah limpahkan nikmatnya ke atas mereka, yakni nikmat hidayah. Nikmat hidayah bima fiha min al-irsyad wa taufiq, yang mencakup di dalamnya hidayah baik irsyad dan
taufik untuk berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yakni jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, resapi di setiap rakaatmu ketika kau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, bahwa kau sedang memohon kepada Allah untuk diarahkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang di mana Rasul dan para sahabat ada di situ. No, artinya itu. Ya. Famanittaba'ahum shara minhum, maka barang siapa yang mengikuti para sahabat, maka termasuk golongan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ini termasuk barisan mereka yang beriman bersama mereka. Bukan berkata bahwasanya berarti kemuliaannya selevel dengan kemuliaan para sahabat, yang enggak begitu juga, oke? Tapi berada di barisan mereka, ya. Tidak berada di barisan yang mengkhilafi petunjuk dan bimbingan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku apabila melihat seseorang dari golongan ahli bid'ah, tuh, seolah-olah aku sedang melihat seseorang dari golongan kaum munafikin. Ya, tuh. Maksudnya dari golongan ahlil ahwa, al-mukhalifin li ahlus sunnah, yakni golongan para ahlu hawa. Hawa, idza dzukir, hawa kalau lagi disebut maksudnya syubhat, maksudnya bid'ah. Ya, ahli hawa yang menyelisihi para ahlus sunnah, tuh, menyelisihi para ahlus sunnah. Maka seolah-olah aku sedang melihat seseorang dari golongan munafikin, yakni kaum munafikin, alladzin, yakni orang-orang yang kanu yad'un al-Islam, dulu mengaku-ngaku Islam, fil zahir, secara zahir, wa hum kufar fil batin, padahal mereka orang-orang yang kafir di dalam hatinya. Yuridunal mukhada'ah, mereka mau menipu para kaum muslimin. Fa ahlul ahwa wa ahlul bid'ah fihim shibhun minal munafiqin. Maka hakikatnya ahlu bid'ah dan ahlul ahwa ada keserupaan mereka dengan golongan para kaum munafikin. Awas, bukan berarti kita mengkafirkan, enggak begitu ya? Oke? Masih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul katakan, dan sataftariku hadhil millah, tuh. Atau sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Umatku masih umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Cuman seolah-olah ada keserupaan mereka dengan para kaum munafikin yang dulu nggak mengambil manhaj, metode beragamanya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, gitu. Ya. Li'annahum yudhhiruna al-Islam walakinnahum yabtadi'un. Dikarenakan mereka menampakkan zahirnya keislaman, namun mereka berbuat bid'ah wala yattabi'una sunnah, dan tak mau mengikuti yang sunnah. Hadhihi sifatul munafikin. Itu kan diantara sifat orang-orang kaum munafikin. Perkataan Yunus bin Ubaid, al-ajab mimman yad'u al-yawma ila sunnah. Tuh, mengagumkan, betapa mengagumkan di era sekarang orang yang masih menyeru kepada sunnah. Wa ajab minhu, dan lebih mengagumkan lagi, al-mujib ila sunnah, orang yang masih mau menyambut seruan kepada sunnah. Maknanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, saratis sunnah gharibah, betapa sunnah telah menjadi asing. Ghariban man yad'u ilaiha, asinglah orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Wa aghrab minhu, lebih asing lagi, man ya'malu biha, orang yang masih mau mengamalkan, merealisasikan sunnah. Fala syakka annahu ya'ti azman takunu sunnah gharibah fi ahliha. Tak diragukan lagi kelak akan datang zaman-zaman yang dimana di situ sunnah akan terasingkan di antara para ahlinya. Wa kullama ta'akhkhara zaman, yang di antara para ahli zaman tersebut. Semakin jauh sebuah zaman, saratis sunnah gharibah, maka semakin sunnah terasingkan dari para manusia, wa ahlus sunnah ghuraba, dan para ahlus sunnah semakin terasingkan. Lihada qal sallallahu alaihi wasallam, dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bada al-islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Para sahabat bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa itu mereka para ghuraba ya Rasulullah? Qal, Rasul berkata, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, mereka yang berbuat salah ketika para manusia berbuat fasad. Mereka yang berbuat
salah, yakni kebaikan, yang hal yang baik, kebenaran, yakni yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para manusia berbuat fasad, kerusakan, yakni hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di lafaz lain mutaaddi, alladzin yuslihun ma afsadan nas, mereka yang yuslih bukan yasluh, tapi yuslih, memperbaiki. Oke? Memperbaiki. Ma afsadan nas, hal-hal yang telah dirusak oleh manusia. yakni mereka orang-orang yang kembali menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan oleh para manusia dengan menghidupkan bid'ah. Tuh, artinya itu, ya. Mereka lah para ghuraba di akhir zaman ketika para manusia berada dalam keadaan rusak, namun para ahlu sunnah senantiasa berpegang teguh kepada sunnah dan bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka di jalan tersebut, bersabar dari keterasingan mereka di antara para manusia. Ya, dikarenakan orang-orang yang menyelisihi mereka, yakni mengkhilafi mereka, katsirun, akan jauh lebih banyak, fahum ya'ishun fi ghurbah bainan nas. Maka ahlu sunnah berhidup di dalam keterasingan di antara manusia. Allahumma ja'alna minhum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.